Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun, guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Hajj sudah hadir bersama kita. Kemudian guru kita Al-Mukarram Ustaz Berzi Perdana SPDI. Kemudian guru kita Ustaz Nozan yang sudah hadir bersama kita, dan seluruh guru-guru kita yang hadir bersama kita. Kemudian Bapak Wali Jito yang selalu hadir dengan kita dalam majlis. Umumnya kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi al-mawjudi azalan wa abadan bila makan, wa usalli wa usallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan utama sekali, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitunya di taman surga, karena majelis ilmu dinamakan oleh Nabi dengan taman surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita, memasukkan kita kepada taman surga yang hakiki hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salat bering salam selalu kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah kepada sahabat, keluarga beliau, dan orang-orang yang selalu mengikuti jejak langkah beliau di dalam menyebarkan akidah Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sesuai dengan jadwal bahwa pada malam hari ini kajian kita adalah kajian ilmu yang paling tinggi derajatnya, ilmu yang paling lebih wajib untuk diketahui, ilmu yang pertama untuk kita pelajari, itunya adalah ilmu akidah, ilmu tauhid, yang dinamakan dengan ilmu usul, yang dinamakan juga dengan ilmu kalam, yaitunya ilmu akidah, ilmu tauhid. Kemudian ada seorang ulama yang bernama Syekh Abdullah Al-Hadrami yang memiliki kitab Sulamut Taufiq. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau itu tentang makna syahadat yang pertama. Menurut beliau, wa makna asyhadu an la ilaha illallah. Jadi makna syahadat pertama yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Kata beliau, a'lamu wa a'taqidu bi qalbi wa a'tarifu bi lisani alla ma'buda bi haqqin illallah. Jadi menurut beliau makna asyhadu, kalau kita biasa mengartikan aku bersaksi. Jadi dalam kata asyhadu itu sudah terangkum 3 makna. Yang pertama adalah a'lamu, aku mengetahui.
Jadi diri kita mengetahui, wa a'taqidu, dan aku meyakini. Jadi dalam lafaz asyhadu sudah terangkum di dalamnya aku mengetahui, aku meyakini, wa a'tarifu bilisani, dan aku mengakui dengan lisanku, dengan lidah. Berarti kan dibaca oleh lidah, mengikrarkan dengan lidah bahwasanya alla ma'buda bihaqqin illallah, bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama tauhid dalam mendefinisikan kata alla ilaha illallah itu ada beberapa versi. Sebagian mengatakan makna asyhadu alla ilaha illallah artinya saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut definisi sebagian ulama tauhid. Kemudian menurut yang lain makna asyhadu alla ilaha illallah artinya aku mengetahui, aku meyakini, dan aku mengucapkan dengan lisan bahwasanya la khaliqa li syai'in minal asya illallah, bahwasanya tiada pencipta bagi segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di bawah sampai maknanya model itu kalau kata ilah kan asyhadu alla ilaha. Jadi kata ilah itu artinya adalah yaitu zat yang memiliki ilahiyah. Zat yang memiliki ilahiyah. Ilahiyah itu artinya adalah yaitu zat yang maha kuasa menciptakan segala sesuatu dari tiada menjadi ada. Itu makna ilah itu adalah menurut sebagian tafsir bahwasanya bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dari tiada menjadi ada. Jadi Allah yang mampu madon sesuatu dari tidak ada menjadi ada, hanya Allah yang bisanya. Kok manusia merangkai barang alah donya, pindah do bendanya, tidak bisa manusia membuatnya. Itu adalah sudah terkandung dalam makna asyhadu alla ilaha illallah, artinya aku mengetahui, aku meyakini, aku mengakui dengan lisan bahwasanya tiada pencipta dari tiada menjadi ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dah terkandung dalam hal itu. Di makanya dengan ikulah terbantah pendapat orang-orang Mu'tazilah bahwasanya menurut mereka perbuatan yang disengaja menurut orang Mu'tazilah yang menciptakan hamba itu sendiri, yang menciptakan hamba itu sendiri. Adapun perbuatan yang tidak disengaja itulah menurut mereka Allah yang menciptakan. Berarti kan mereka sudah menjadikan dua pencipta. Dengan itu sudah batal syahadat pertamanya. Karena dalam syahadat pertama itu sudah terkandung makna bahwasanya tiada pencipta dari zatnya tidak ada kemudian menjadi ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang mampu madon dan tidak ada menjadi ada. Kalau mengatakan bahwa perbuatan manusia dan disengaja kan dulunya tidak ada. Kemudian Allah ciptakan menjadi ada, kan berlalu baginya ketidakadaan. Siapa menciptakan? Allah juga menciptakan. Karena segala sesuatu Allah yang menciptakan, baik benda maupun sifat benda. Nah, benda itu adalah yang dinamakan dengan, yaitunya dinamakan dengan jisim benda itu. Siapa menciptakan jisim benda? Allah. Siapa yang menciptakan sifat benda? Allah, yang dinamakan dengan arat. Jadi arat itu dan benda itu kedua-duanya Allah yang menciptakan. Termasuklah diantaranya sifat benda itu adalah
melakukan perbuatan yang disengaja itu sifat benda itu, sifat makhluk itu. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah sudah terkandung dalam makna syahadat pertama itu, bahwa segala sesuatu itu adalah Allah yang menciptakan, dari ndak ada menjadi ada. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwa sesuatu perbuatan ndak ada campur, itu adalah kehendak Allah di situ, ndak ada campur ciptaan Allah di situ, hanya mengaku ini hanya saja yang menciptakan, itu berarti secara ndak langsungnya lah mengatakan ada pencipta selain Allah. Ketika nyoba pendapat seperti itu atau meyakini seperti itu, berarti sudah batal syahadat yang pertama. Kalau batal syahadat yang pertama, berarti sudah tidak dianggap beriman. Jadi wajib yaitunya untuk mengetahui makna syahadat pertama itu. Kemudian di samping itu wajib bagi kita untuk menjaga yang merusak dari syahadat pertama tadi, yang merusak makna yang terkandung dalam syahadat pertama, termasuk diantaranya adalah ketika meyakini adanya pencipta selain Allah, itu sudah rusak makna syahadat pertama. Jadi wak pelajari pula saja yang akan merusak syahadat kita, itu wajib dipelajari. Jadi kalau tidak dipelajari itu kadang wak nak tahu kira bisa-bisa syahadat itu rusak. Kalau rusak syahadat tidak dianggap kita oleh orang yang beriman. Ikut secara kasar itu murah mana nak itu, makanya untuk dipelajari apa saja yang akan merusak iman kita tu, yang akan merusak syahadat kita. Sebagaimana awak kan solat, kan awak pelajari tentang solat, kan awak pelajari yang akan merusak ibadah solat awak. Sebagaimana wajib di awak mempelajari yang akan merusak ibadah sembahyang, lebih wajib pula bagi kita mempelajari apa saja yang akan merusak iman, yang akan merusak dua kalimah syahadat tu. Yang pertama adalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Jadi pokoknya kadang ada dari keyakinan yang merusaknya, kadang ada dari perbuatan yang merusaknya, kadang ada dari perkataan yang merusak syahadat tu. Jadi seluruh yang akan merusak itu wajib kita ketahui, sehingga itu berusaha untuk menghindarkan diri daripada hal itu. Itu makanya wajib kita untuk mengetahui itu supaya kita bisa menghindarkan diri daripada hal itu. Makanya kata ulama, alim tu syarra la li syarri. Ambo mengetahui sesuatu yang buruk bukan untuk mengerjakan yang buruk, tapi untuk menjaga diri supaya tidak jatuh kepada yang buruk. Dan lebih parah buruknya adalah akan merusak iman. Kalau nak merusak sembahyang, kalau masih beriman jawab itu. Nah, tapi kalau nak merusak iman, tidak dianggap awak beriman. Itu lebih baik itu. Makanya mempelajarinya lebih wajib lah itu. Makanya yang pertama kali dan diwajibkan kepada hamba itu adalah dulu masalah mengkaji tentang iman. Karena syahadat yang pertama itu adalah tentang iman. Karena nanti kaji tentang zat yang paling mulia, dan kajiannya makna yang paling mulia. Karena mengkaji tentang Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sifat yaitunya zat yang paling agung, yang paling tinggi derajatnya yaitunya Allah, maka kajiannya yang paling mulianya. Itu makanya dikatakan itu kecuali ulama tauhid, sebabnya dikatakan ilmu tauhid itu adalah ilmu yang paling tinggi derajat, ilmu yang paling wajib diketahui, karena memperbincangkan tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang paling tinggi derajatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian kata beliau, kata Syekh Abdullah Al-Hadrami itu, Al-Wahidu Al-Ahadu Al-Awwal. Allah dikatakan Al-Wahid. Wahid itu artinya adalah la syarika lahu fil uluhiyah, yang tidak ada sekutu baginya dalam ketuhanan. Jadi kalau awak beretong wahid artinya satu, cie. Tapi ketika dikatakan kepada Allah wahid, artinya tidak ada sekutu bagi Allah, itu yang dikatakan esa.
Tapi kalau nanti masih bisa dibagi. Ko mikrofon gua kan bisa karek-karek. Kalau berbilang masih bisa dibagi. Tapi ketika dikatakan Allah cie jangan sama maitong kok ada nama bilang kok cie jangan sama wak meyakini itu. Tapi yang dimaksud dengan wahid di situ adalah tidak ada sekutu bagi Allah dalam ketuhanan. Itu makanya dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, Allahu wahidun la min tariqil adad. Ketika kita mengatakan Allah wahid bukan dari segi bilangan. Tapi kalau awak paretong cie dua kan segi bilangan tu. Nah, kau pisang cie itu dari segi bilangan. Tapi ketika dikatakan Allah wahid bukan dari segi bilangan, innama min tariqi la syarika lahu fil uluhiyah, tapi dari sisi bahwa Allah tidak ada baginya sekutu dalam ketuhanan. Itu makna yang terkandung dalam kata wahid. Kemudian kata beliau al-ahad. Jadi ada kata al-wahid, ada kata al-ahad. Sebagian ulama tadi mengatakan al-ahad kok sama maknanya dengan al-wahid tadi, artinya tidak ada sekutu bagi Allah. Sebagian mengatakan al-ahad kok artinya adalah la yaqbalu linkisam wa tajazzu, yaitu masuk dari al-ahad tidak menerima pembagian. Kalau jisim kan menerima pembagian. Awak jisim kan bisa awak dibagi-bagi. Galeh kau jisim benda kan bisa dibagi-bagi. Kue kau adalah benda kan bisa dibagi-bagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika dikatakan ahad artinya tidak menerima pembagian. Bahkan tidak menerima pembagian karena Allah bukan jisim, karena Allah bukan benda. Jadi yang dimaksud dengan jisim itu adalah benda. Kalau ulama tauhid mengatakan jisim itu arti definisinya adalah malahu tulun. Jisim itu adalah sesuatu yang memiliki kepanjangan. Wah, mikrofon kan memiliki kepanjangan. Nah, maka dikatakan jisim. Kemudian jisim itu adalah wa ardun, yang memiliki lebar. Kan ada lebarnya dari siku kemari ke lebar. Nah, jadi enam benda itu bisa memiliki kepanjangan, bisa memiliki lebar. Kemudian wa umkun, memiliki kedalaman. Jadi yang memiliki kedalaman, yang memiliki lebar, yang memiliki panjang, itu seluruhnya adalah benda. Ini maksud dengan benda makhluk ciptaan Tuhan. Jadi ciptaan Tuhan itu makhluk itu rata-rata ada kepanjangannya, ada lebarnya, ada kedalamannya, kemudian wasamkun, ada ketebalannya. Itu adalah sifat benda. Jadi yang dikatakan jisim, yang dikatakan benda, sesuatu yang memiliki kepanjangan, sesuatu yang memiliki itunya kelebaran, sesuatu yang memiliki kedalaman, sesuatu yang memiliki ketebalan. Kemudian watarkibun, sesuatu yang memiliki ketersusunan. Ikutan tersusun dari benda barak ke arah tersusun ikut. Galeh itu kan tersusunnya dari barak kepingan. Jadi setiap sesuatu yang tersusun maka butuh kepada zat yang menyusunnya. Segala sesuatu yang butuh kepada orang lain berarti lemah. Kau tahu kau butuh kepada orang menyusun. Ada tapongnya di situ, ada minyak di situ, ada minyaknya di situ, ada tahunya di situ. Kalau tersusun daripada benda. Nah, itu makanya dikatakan jisim. Sesuatu yang tersusun itu butuh kepada zat yang menyusunnya, butuh kepada yang lain yang menyusunnya. Sesuatu yang butuh kepada orang lain adalah lemah. Sesuatu yang lemah tidak berhak menjadi Tuhan. Itu makanya Allah tidak dikatakan tersusun. Allah tidak dikecil ukurannya kadang. Allah tidak dikatakan tinggi. Karena semuanya itu adalah sifat benda. Allah itu tidak benda. Allah Subhanahu wa taala pencipta benda. Jadi awak mau benda kan berukuran awak kau, memiliki ketinggian. Siapa menentukan tinggi awak? Allah, tidak awak seorang. Siapa menentukan lebar badan awak? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan awak butuh kepada Allah.
berarti awak adalah lemah, makanya ndak berhak manusia itu menjadi Tuhan. Yang berhak menjadi Tuhan adalah Allah. Makanya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah sajalah. Yang lain meskipun ada yang lain dinamakan dengan sesembahan, bilai bana inna, karena semuanya itu adalah lemah, butuh. Contohlah patung, kan butuh kepada orang nama jadinya itu. Nah, berarti kan lemah. Dek lemah tadi tidak berhaknya menjadi itu Tuhan. Kemudian patung tadi memiliki ketinggian, memiliki lebar, memiliki kedalaman, kemudian memiliki ketebalan, kemudian tersusun. Makanya itu adalah dia itu makhluk ciptaan Allah, maka tidak berhak untuk disembah. Jadi yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah terkandung dalam makna syahadat 6 pertama tadi. Ketika orang baca asyhadu an la ilaha illallah, terkandung makna itu tadi. Itu makanya yang sampai kita merusak dari makna syahadat itu. Karena kalaulah rusak syahadat itu, baik syahadat yang pertama atau syahadat yang kedua, maka hilang imannya. Tak dikatakan beriman, tak dikatakan orang yang bertauhid, tak dikatakan orang yang berakidah. Kenapa? Karena sudah terjadi yang sesuatu yang merusak, yaitu dari makna yang terkandung dari makna syahadat yang pertama. Kemudian kata beliau al-awwalu, Allah dikatakan al-awwal artinya nanda memiliki permulayan. La bidayata liwujudihi, tak bermula adanya Tuhan. Tapi kalau kepada makhluk dikatakan awal, berarti nampak tamu ada. Contohlah dikatakan kok kepada manusia, siapa manusia nampak tamu ada. Tadi secara jisimnya adalah Nabi Adam. Berarti kan walaluju ketidakadaan bagi Nabi Adam. Tapi ketika Allah dikatakan al-awal, bukan Allah ada nado patamu, seakan-akan mengandung makna berlalu ketidakadaan. Dan artinya ketika al-awal itu dikatakan adonyo tidak memiliki permulaan, tidak memiliki permulayan. Artinya adalah yang terkandung dalam lafaz al-awwal itu. Makanya dalam Al-Quran huwal awwalu wal akhir. Arti al-awwal tidak memiliki permulayan. Ini dikatakan dengan al-akhir la nihayata liwujudihi, yang tidak berkesudahan. Yang dikatakan dengan yaitunya bakok, kekal. Allah tidak dikenahi dengan kemusnahan, karena Allah wajib bersifat kekal. Allah wajib bersifat hidam, artinya wajib bersifat tidak berpermulayan. Maka wajib juga bagi Allah bersifat tidak memiliki penghabisan. Itu yang dikatakan kekal, itu yang dikatakan bakok. Yang dimaksud dengan bakok dalil tadi adalah kata al-akhir tadi itu. Tapi kalau kepada manusia atau kepada makhluk dikatakan al-akhir, nampak yang terakhir. Tapi kepada Allah dikatakan artinya yang tidak memiliki penghabisan. Itulah yang dimaksud dengan kesimpulan adalah dari sifat al-baqa itu. Kemudian kata beliau al-hayyu, Allah bersifat hidup. Maka kita pelajari sifat hayatun. Kemudian sifat hayat itu adalah sifat yang tetap bagi Allah, dan ini adalah sifat yang tidak memiliki permulayan dan sifat tidak memiliki penghabisan. Kemudian ketika kita mempelajari sifat hayat, itu adalah jenis samun hayat Allah, hidup Allah, hidup makhluk. Awaklah manusia umpamanya. Hidup manusia butuh kepada ruh. Hidup manusia butuh kepada darah. Hidup manusia butuh kepada tulang. Hidup manusia butuh kepada otak. Hidup Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ruh. Jadi bayang tu hidup malah tidak buruh, jadi bikin itu. Karena Allah tidak bisa dibikin. Kalau masih bisa terpikir, masih bisa terjangkau dari pikiran awak, masih makhluk tidak Tuhan. Nah, kemudian hidup Allah tidak butuh kepada darah. Begitu dipahami, oh hidup hanya pernah dibayang pasti punya darah, tidak. Tapi kok dibayang punya darah, rusak syahadat matamu tadi itu, hilang iman aja. Jadi makanya Allah ketika dikatakan hidup Allah tidak sama dengan hidup makhluk.
hidup makhluk butuh kepada ruh, kesimpulannya hidup Allah nak butuh kepada ruh. Hidup makhluk butuh kepada darah, hidupnya Allah nak butuh kepada darah. Manusia kok habis darahnya pasti mati. Kurang, kalau kurang darah tambah darah. Dah kumuh darah, cuci darah. Nah, hidup makhluk itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupnya tidak butuh kepada tulang. Awak hidup butuh kepada tulang. Manusia hidup butuh kepada daging. Cuma manusia kok tak ada dagingnya leh, tulang tinggal hidup leh. Mati. Kemudian hidup manusia itu butuh kepada otak. Nah, kepada otak. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada itu semuanya. Kemudian Allah bersifat hidup, bersifat hayat, maka Allah juga wajib disifati dengan ilmu dan wajib disifati dengan kudrah, wajib disifati dengan iradah. Karena dengan sesuatu yang hidup maka disifati dengan sifat berkehendak. Yang hidup, Allah hidup, maka disifati dengan sifat, yaitunya sifat kudrah, sifat kuasa. Allah hidup disifati dengan sifat ilmu, sifat mengetahui Allah. Tak just sama jawab awak bersifat ilmu loh, sama ilmu Tuhan jawab tak. Awak ilmu ku bisa dengan mempelajari, kemudian bisa dengan pengalaman. Jadi ilmu awak kan berpemulaian ketika awak lagi lah ada ilmu awak tak tahu cialah kan. Berarti ilmu kita berpemulaian. Ilmu kita bisa bertambah, bisa berkurang. Kurang lah mulai berajar, semakin tambah ilmu. Kira kan pikun, habis sudahlah. Berkurang. Ilmu Allah nak dikecil bertambah, nak dikecil berkurang. Ilmu Allah nak berpemulaian, sebagaimana zat Allah nak memiliki permulaian, ilmu Allah juga tidak memiliki permulaian. Ilmu Allah nak memiliki akhir. Nah, kemudian ilmu Allah bukan Allah dengan mempelajari berilmu. Tidak. Ilmu kita mendapat dengan dipelajari. Adalah kadang yang dipahamkan oleh Allah, itulah yang dikatakan dengan ilmu laduni, sesuatu yang tak paham kemudian dipahamkan oleh Allah kepadanya. Nah, jadi itu adalah yang berkaitan dengan sebagian yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Itu adalah ilmu yang wajib dipelajari, bukan pelajarinya fardu kifayah, tapi pelajarinya adalah fardu ain, wajib kepada setiap orang yang mukallaf, orang agama Islam, nyola balik, sehat akalnya tanpa terkecuali, wajib baginya untuk pelajari. Bukan sekadar wajib, malah lebih wajib, karena itu adalah berkaitan dengan iman, ilmu yang tinggi derajat. Itulah dari apa, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk